Suara tepuk tangan menggema ke seluruh ruangan, bercampur ucapan selamat atas pertunangan Yongki dan Sinta. Setelah itu mereka menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan peniupan lilin untuk Sinta. Begitu selesai Sinta memotong kue, suapan pertama hendak diberikan kepada Yongki. Sampai tiba-tiba Yongki membelalakkan matanya melihat siapa yang datang. Indria, pekik Yongki langsung gemetar seluruh tubuhnya. Indria dengan langkah tegak terus maju ke depan. Tiada yang tahu jika saat ini gadis bercadar itu menangis sebab memakai kacamata warna hitam. Ngapain kamu kemari? Aku tidak mengundang kamu. Sentak Sinta meluapkan seluruh amarah dan kebenciannya. Aku kemari bukan untuk mengucapkan selamat padamu, melainkan memberitahu Mas Yongki jika Abah sakit dan sekarang masuk rumah sakit. Jawab Indria tegas seolah tidak peduli pada pertunangan Yongki dan Indria. Apa? Abah sakit? Pekik Yongki seakan tidak percaya sebab tadi masih baik-baik saja. Alah itu bohong. Bilang saja karena kamu ingin menggagalkan pertunangan aku kan. Tapi maaf kami sudah bertunangan. Semua yang ada di sini menjadi saksi jika akulah cinta sejati Yongki. Tapi kamulah orang ketiga yang merusak hubungan kami. Jadi sadar dirilah, teriak Sinta murka. Indria menjadi sorotan. Ada yang berbisik-bisik membela Sinta dan mencibir Indria. Indria memerah menahan marah, tetapi mencoba bersikap tenang dan terus berzikir dalam hati. Mohon diberi kekuatan batin dalam menghadapi segala tekanan. Aku tidak punya banyak waktu. Aku kemari hanya ingin memberitahu saja karena tadi ponsel Mas Yongki tidak bisa diangkat. Jawab Indria tegas. Indria kemudian berbalik badan dan hendak pergi. Yongki mengejar Indria begitu juga dengan Sinta. Tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Dari belakang Sinta menjambak kerudung Indria, sampai membuat jilbab dan cadarnya terlepas. Begitu juga kacamata hitam milik Indria terjatuh dan pecah. Aku benci kamu, karena kamu sudah mengambil Yongki dariku. Dasar wanita hina. Kamu iblis di balik jilbab, teriak Sinta menggila. Semua orang kaget dan terpana dengan kecantikan Indria. Bahkan Miftah sampai melongo. Begitu juga dengan Yongki jauh lebih terkejut. Dia tidak menyangka jika melihat wajah istrinya untuk yang pertama dalam situasi yang seperti ini. Indria begitu cantik jelita tetapi pucat dan matanya sembab. Sinta yang melihat ternyata istri Yongki sangat cantik semakin iri dan berniat ingin menghancurkan wajah Indria. Yongki langsung memeluk Indria, melindungi dari pukulan Sinta yang membabi buta. Sehingga Yongkilah yang menahan serangan Sinta yang sudah hilang kendali. Untung saja Miftah langsung melerai dan memegang Sinta dengan erat. Yongki, bawa istrimu pulang, teriak Miftah. Yongki langsung mengambil jilbab yang terjatuh, kemudian menutupi kepala sang istri dan merangkul pergi. Tetapi baru beberapa langkah Indria pingsan. Untung saja Yongki langsung menahan dan menggendongnya. Yongki menangis. Dia memeluk erat istrinya yang terkulai lemah tak berdaya sambil meratapi istrinya yang pastinya syok karena dipermalukan seperti ini. Entah kenapa hatinya ikut tercabik-cabik. Dia membawa istrinya setengah berlari menuju ke mobil dan segera ke rumah sakit. Jiwa Indria memang terguncang. Seumur hidup dia baru kali ini merasa dipermalukan begitu parah. Jangankan di hadapan umum. Dengan saudari perempuan dia juga malu membuka cadar. Indria, maafkan aku. Gumam Yongki penuh sesal. Di rumah sakit Gozali sudah mulai membaik. Tetapi begitu tahu Indria pingsan lelaki setengah baya itu kambuh lagi. Fatimah yang biasanya lemah lembut juga marah, bahkan sampai menamparkan pipi Yongki 2 kali. Yongki tidak melawan, pasrah dan bersimpuh pada kedua kaki uminya. Kamu tidak tahu bersyukur, sudah mendapat istri yang hampir sempurna malah kamu sia-siakan. Umi capek dengan tingkahmu, sekarang kamu mau apa saja terserah. Jangan injakkan kaki kamu ke rumah. Abah juga tadi bilang kalau mau menikah lagi cerai dulu dengan Indria. Biar kami rawat Indria seperti anak dan carikan dia jodoh yang lebih baik darimu. Bentak Fatimah. Umi, maafkan aku mau jelaskan dulu. Sela Yongki menangis. Tidak usah menjelaskan apa-apa, kamu pulang sana biar Indria kami yang rawat. Dan kamu ingat jangan berani menginjakkan kaki ke rumah. Kamu bisa bebas menikah dengan Sinta tanpa kami. Jawab Fatimah tegas. Tidak, Umi, aku tidak mau menikah dengan Sinta. Pertunangan itu hanya pura-pura dan aku tidak mau bercerai dengan Indria. Pinta Yongki memohon.
Pura-pura, kamu kira kami bodoh. Pekik Fatimah semakin naik pitam. Yongki, kamu pulanglah ke rumahmu. Abah tidak mau melihatmu lagi. Kamu sudah mencoreng nama baik keluarga. Timpal Ghazali lemas. Walau Yongki memohon-mohon tetapi tidak membuat kedua orang tuanya memaafkan. Akhirnya Yongki dengan terpaksa pulang daripada semakin membuat abahnya marah dan bertambah parah sakitnya. Tak lama setelah Yongki pergi, Indria tersadar. Seperti bangun dari mimpi buruk yang menyisakan kepedihan hati. Nak, sayang, kamu sudah baikan? Tanya Fatimah memeluk Indria sambil menangis terseduh. Umi jangan menangis lagi. Indria tidak apa-apa. Jawab Indria terpaksa berbohong agar mertuanya tidak bersedih. Maafkan Abah yang selalu mendesak kamu untuk tetap menikah dengan Yongki. Padahal Abah tahu dan sadar jika Yongki tidak pantas untukmu. Kamu berhak bahagia. Jika memang kamu sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Yongki, kalian pisah juga tidak apa-apa. Abah ikhlas. Tetapi Abah akan tetap menjaga dan menyayangi kamu seperti anak sendiri. Abah akan carikan lelaki yang lebih baik segalanya dari Yongki. Indria tidak menjawab. Saat ini bahkan dia tidak bisa berpikir lagi. Untuk pertama kali jatuh cinta. Dan langsung dihentakkan sampai ke jurang kesakitan yang tak berdarah. Belum lagi mengenai kejadian tadi saat dirinya dipermalukan oleh Sinta. Indria terus merenung, memikirkan langkah apa yang akan dia pilih untuk kedepannya. Abah, Umi, Indria mau pulang. Pamit Indria nekat. Kamu masih sakit. Sela Ghazali. Abah, Umi, terima kasih karena telah menyayangi Indria sepenuh hati. Malam ini Indria minta izin pulang untuk menyelesaikan masalah dengan Mas Yongki. Pinta Indria. Ghazali dan Fatimah sudah tidak bisa lagi menahan keinginan menantu mereka. Hati-hati di jalan ya, kalau memang sudah tidak tahan dengan Yongki apapun keputusanmu Abah dukung. Yang penting kamu hidup bahagia. Balas Ghazali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Ghazali dan Fatimah meneteskan air mata. Menyesali kebodohan putra mereka. Dalam perjalanan Indria mampir ke mall. Dia masuk ke bagian toko yang belum pernah didatangi. Yaitu khusus gaun mini yang terbuka. Indria memilih gaun warna merah, sepatu high heels yang dengan warna senada. Tidak lupa perlengkapan make up. Malam ini Indria ingin menunjukkan pada Yongki, jika dia bisa tampil cantik dan juga seksi seperti Sinta. Mas, saat ini aku masih istrimu. Tidak akan berdosa bagiku untuk memperlihatkan auratku padamu. Anggap saja ini sebagai hadiah perpisahan kita dan juga hadiah pertunanganmu dengan Sinta. Aku harap setelah ini kamu bisa hidup bahagia. Batin Indria. Indria yang selalu sabar dan juga bertahan dalam kehinaan. Kali ini ingin balas dendam pada suaminya. Dia ingin melihat bagaimana reaksi Yongki begitu tahu jika istrinya yang selama ini disia-siakan tidak kalah cantik dengan pacar.